Halo teman-teman, setelah cukup lama nggak upload, kali ini saya akan mengajak teman-teman semua ikut dalam perjalanan camping keluarga di sebuah tempat yang tenang dengan hamparan sawah hijau dan suasana yang begitu syahdu. Ini dia cerita lengkapnya, camping keluarga di Desa Eco Camp. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Nggak kerasa, sudah hampir 1 bulan kita nggak upload video di channel ini. Dan ternyata kita juga sudah melewati momen lebaran beberapa minggu yang lalu ya. Oh iya, walaupun ini telat banget, tapi saya juga tetap akan mengucapkan untuk teman-teman semua selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Nah, di video kali ini mungkin akan sedikit berbeda ya. Kali ini saya mau mengajak teman-teman semua untuk ikut menikmati sebuah perjalanan camping keluarga. Sebuah virtual tour yang hangat, sederhana, tapi juga penuh cerita di salah satu tempat camping yang menurut saya ini adalah tempat camping yang recommended banget untuk camping bersama keluarga, yaitu di Desa Eco Camp. Jadi di video ini kita sudah langsung sampai di jalanan yang cukup dekat dengan lokasi camping. Jalanan ini sudah masuk area Pamijahan, Bogor. Di sini saya mau share sedikit perjalanannya, sekitar 1 kilometer sebelum kita benar-benar sampai di lokasi. Nah, buat teman-teman yang mungkin penasaran soal akses, tenang aja. Untuk menuju ke lokasi camping ini, jalanannya cukup ramah untuk semua jenis kendaraan. Seperti saya sendiri, kesini pakai mobil sedan tua dan alhamdulillah sampai lokasi itu lancar semua. Nggak ada yang namanya drama gasruk, nggak ada yang namanya tanjakan ekstrim, semuanya aman dan masih nyaman dilalui. Jadi buat teman-teman yang pengen kesini nggak perlu khawatir, langsung aja tancap gas pakai kendaraan yang ada di rumah, insya Allah aman sentosa. Dan di depan kita ini akhirnya kita sudah sampai di pintu gerbangnya Desa Eco Camp. Nah, buat teman-teman yang mau ke sini ada sedikit catatan penting ya. Di area pintu masuk ini jalanannya memang cukup curam dan masih berupa batuan. Jadi saat turun masuk ke area camping masih cukup aman dan bisa dilaluin pelan-pelan. Tapi nanti pas keluar ini akan berubah jadi tanjakan yang lumayan terasa, terutama untuk kendaraan seperti mobil saya yang cukup berumur. Mesinnya jadi harus kerja ekstra karena kondisi jalanannya berbatu. Tapi menurut saya sih masih aman ya untuk dilewatin. Asal tetap hati-hati dan jaga momentum saat naik. Semoga kedepannya akses di bagian ini saja mungkin bisa diperbaikin, misalnya dicor atau diaspal. Itu sangat membantu supaya tetap aman saat keluar tanpa mengurangi kesan natural di dalam area campingnya. Buat teman-teman yang berencana camping di sini, saya sangat menyarankan untuk booking terlebih dahulu ya, supaya lebih aman dan pastinya kebagian tempat. Apalagi kalau datangnya di momen libur seperti ini. Karena jujur saja, waktu saya booking kemarin itu sekitar 1 minggu sebelum berangkat. Dan saat itu pun kaflingnya sudah hampir full booking. Kebayang kan kalau dadakan, bisa-bisa nggak kebagian tempat. Jadi biar lebih tenang, pastikan teman-teman booking dari jauh hari ya, supaya sampai di sini tinggal menikmatin suasana tanpa kepikiran cari tempat lagi. Erwin, ada kan ya? Oh, ada. Oke. Markisa 1 Pak ya? Markisa apa ya? Iya, yang ini kali ya. Lupa saya. Mohon maaf, ada berapa orang? 4. Biasa kan Bapak
kemana ininya? Lurus? Oh, oke. Sip. Langsung berarti ya. Makasih. Nah, bangsa. Perjalanan kita dari rumah ke sini total memakan waktu sekitar 4 jam. Cukup lama ya. Padahal kalau kondisi normal, harusnya perjalanan ini cukup sekitar 2 jam saja. Tapi ya namanya juga suasana masih libur lebaran. Jalanan benar-benar terasa padat. Banyak orang yang lagi silaturahmi dan juga sekalian rekreasi bareng keluarga. Jadi di beberapa titik kita sempat terjebak macet yang lumayan panjang. Tapi ya kita nikmatin saja prosesnya, karena memang ini juga bagian dari perjalanan. Siap, Markisa 1 sebelah mana, A? Markisa 1 ini Bapak bisa parkir di situ. Oke. Masuk juga, nggak Iya, masalah. siap. Sesampainya di lokasi, kita langsung mulai proses pasang tenda. Dan yang bikin momen ini jadi spesial, saya nggak sendirian. Anak-anak dan istri juga ikut bantu dengan penuh antusias. Mulai dari buka tenda, pasang tiang, sampai flysheet, semuanya dikerjakan bareng-bareng. Walaupun sebenarnya ini proses yang cukup menguras tenaga, tapi entah kenapa, justru terasa menyenangkan. Nggak terasa capek karena dijalanin sama-sama. Kurang lebih sekitar 1 jam, akhirnya tenda kita berdiri dengan rapi. Dan di momen seperti ini, saya selalu merasa bahwa hal-hal sederhana seperti ini justru yang paling berharga. Makan siangnya Indomie ini ya. Bocil merdeka banget. Setelah semuanya beres, tenda sudah berdiri.
dan perlengkapan juga sudah rapi. Saya langsung lanjut ke tugas berikutnya, yaitu masak untuk makan siang. Tapi jujur saja, karena kondisi sudah cukup lapar ya, ini sudah di jam 2 dan juga sedikit terburu-buru. Sempat bingung juga mau masak apa yang cepat, dan akhirnya pilihan paling aman pun keluar, yaitu Indomie plus telur. Ya, ini bisa dibilang makanan darurat yang sebenarnya kalau di rumah sih jarang saya izinkan untuk anak-anak. Tapi ya di kondisi seperti ini, sekali-sekali nggak apa-apa lah ya. Dan justru di suasana camping seperti ini, itu terasa mewah banget. Sekarang di jam 14 lebih 42 menit. Camper van saya berada di sini ya. Nih, mobilnya saya pasang seperti ini dan tendanya di sini. Ini tendanya ya. Nah, ini tenda niatnya mau dijual nih teman-teman. Kalau ada yang tertarik, silahkan hubungin saya. Ini flysheetnya ukuran 4x6 meter. Nah, seperti ini kondisinya. Jadi flysheetnya saya bangun untuk bikin dapur saja dan untuk ya santai-santai di depan. Tuh, tendanya seperti itu. Nah, ini mobilnya di sini. Kita akan ke tempat bocil pada main. Nah, bocil pada main di sana nih teman-teman. Nih di depannya langsung ada apa namanya, keran. Tapi keran ini nggak bisa buat cuci piring ya, karena air limbahnya langsung jatuhnya ke sawah gitu ya. Nah, kalau kita cuci piring di sini, khawatirnya sawahnya, padinya akan mati. Nah, kita akan ke tempat bocil main. Tuh di sana ya tempat bermain anak-anaknya. Kita ke sana. Asik sih itu tempatnya. Tuh, saya di H+2 setelah lebaran. Seperti ini ya, langsung rame banget. Ini di hari Senin. Saya berada di Sirsak ya teman-teman. Itu adalah kafling Sirsak, blok Sirsak maksudnya. Nah, ini kecapi, di bawahnya lagi Kopel. Jadi penuh ya, ini di hari Senin karena habis lebaran. Nah, ini tempatnya, ke tempat bermain, ke playgroundnya. Seperti ini teman-teman. Saung main namanya. Maksimal 8 anak. Iya Van, tuh bocil manggil. Ayah sini, ayah sini. Ayah di bawah aja, ayah di bawah aja. Iya, tahu. Ayah di bawah aja. Benar-benar adem banget di sini. Ademnya sejuk aja ya, bukan yang adem dingin. Karena di sini ketinggiannya baru 600 mdpl-an, 600 lebih. Tapi belum nyampe ke 700. Jadi pastinya ademnya adem sejuk aja seperti biasa. Nah, anak saya yang satu lagi ke tempat sana saung Jamblang. Nah, ini tempat parkiran ini teman-teman. Kalau teman-teman yang nggak camper van, campingnya, parkirannya di sini teman-teman. Ini tempat parkirannya cukup luas ya. Playground ini juga untuk musolanya juga dekat teman-teman. Musolanya berada di sana. Itu adalah musola. Tapi di sini musolanya untuk wudhu apa gitu, tempatnya nggak di musola situ ya, tapi nyebarlah kita bisa wudhu di
pinggir-pinggiran jalan itu karena tersedia ada banyak keran. Dan kalau teman-teman sholat di sini harus bawa sarung sendiri ya, atau mukena sendiri karena nggak ada yang tersedia di situ, nggak ada. Kita ke Saung Jamblang, teman-teman. Nah, playgroundnya ada di belakang saya. Di sini juga tempat buat parkir bisa ya, enak juga nih. Nah, ini Saung Jamblangnya. Teman-teman bisa beristirahat di sini dan enak banget nih buat ngumpul-ngumpul keluarga atau sekedar cari tempat yang beda aja gitu. Halo, tuh ada mainannya juga nih. Wow, tongklak tuh. Nah, di sampingnya juga ada air terjun kecil ya, tapi airnya bening banget, jernih. Nah, di belakangnya ini juga ada tenda tuh, jadi bisa buat camping juga. Nah, di sini tempatnya rapih banget ya, jadi rapih dan bersih, itu keunggulan di sini. Kalau yang mau camping di sini enaknya rapih, bersih tempatnya ya. Oke, kita mau main congklak nih. Sweet dulu. Oi, Ayah. dekat gua. Setelah main congklak, kita lanjut main ular tangga, teman-teman. Ular tangganya gede banget. Kita sendiri yang loncat-loncat langsung dan melempar dadu ya. Tuh, ini dadunya tuh gede banget. Dua. Saya nggak tahu nih mainan apa. Kalau yang ini, apa sih namanya ya? Dulu tuh main begini. Nah, tempat campingnya selain di tempat yang saya tempatin itu, ternyata di sini banyak juga tempat pilihan lainnya. Nih. Di sini di depannya seperti ini, teman-teman. Wow, asik banget. Sawah ya. Sawah, dan di sana ada tempat bagus banget, teman-teman, buat tempat camping. Nah, ini di belakangnya aula ini juga ada tuh tempat camping. Nah, di sana itu bagus banget, teman-teman. Andai saya tahu, saya pasti booking kepengen bisa di sana. Nih, bagus banget. Andai saya tahu dari awal, karena saya baru pernah ke sini, jadi otomatis belum tahu. Mungkin kapan-kapan kalau kesini lagi saya bakal nempatin yang ada di sana. Itu bagus banget. Walaupun nggak bisa ya camper van, tapi mobilnya terlihat parkirnya deket-deket sih, nggak terlalu jauh juga. Rumputnya pakai rumput itu, teman-teman. Di sana tuh terlihat rumputnya kayak rumput Jepang semua. Kita bawa teman. di jam 15.57, jam 4 ya, mau ke Ada mau sungai. video ada. Ini biar batunya berenang. Kita mau ke sungai. Seberapa jauh sungainya, ikutin terus perjalanannya. Jadi naik ya, tenda akan di belakang sana, kita akan naik ke sana. Katanya nanti begitu naik langsung turun ke bawah banget turunnya. Ini adalah tempat parkir yang untuk camping mandiri di sini. Deretan ini camping bukan yang non camper van. Nah, tempat parkirnya di sini. Oke, arah sungai berada di sini ya. Kita sengaja ke sungai itu sore hari biar enak aja, besok pagi sudah harus kemas-kemas kan, jadi nggak gugup besoknya.
Ayaman mana ya? Hah? Tuh lewat situ tuh. Kembalikan. Mana ya? Ini. Iya. Kok kakak tahu sih ya jalannya? Ayah, kok kakak tahu jalannya? Ayah, Hmm. kok kakak tahu jalannya? Mm-mm. Emang kakak pernah kesini? Belum. Enak sih akses jalannya. Rapih banget ya. Dibikin berundak seperti ini. Anak tangganya dikasih kerikil, batu kerikil, jadi nggak licin sama sekali. Nah, sekarang waktunya turun. Ini juga ada penopang kayak gininya, penopang bambu. Jadi kita jalan lebih enak ya, lebih safety-nya dapat. Dan anak tangganya semua tuh ada kerikilnya, jadi enak. Suram banget, hati-hati. Hati-hati guys. Pakai segala gas. Hah? Sakit kenapa? Evan, yuk pegangan aja. Turun banget ya. Turunnya Tapi- panjang banget. Turunnya panjang ya, tapi bersih banget. Ada guys, Noh. ini turunnya panjang banget ya guys. Anak tangganya bersih banget tuh. Dan masih banyak kerikil, jadi nggak licin. Nah, Kelihatan banget dari sini. pegangan aja. Nah, sekarang pegangan itu. Ya, gimana ya turun? Ayo. Ini bocil nih banyak banget. Banyak lah cerita bocil nih. Halo guys. Apaan itu, Van? Halo guys. Nah, ini wah, di ujung sungai kita akan mendapati Muter lagi. apa, tangga puter. Udah. Tangga puter tuh. Yuk. Wow, banyak batu. Nah, sungainya bening. Terserah mau di mana. Hati-hati. Airnya bening banget. Ayah nyemplung nggak? Iya, nanti nyemplung. Wah, dingin banget. Dingin ya? Karena ini air dari gunung langsung katanya. Halo. Halo. Up. Apa itu?
Tadi di perjalanan pulang dari sungai, itu sebetulnya tiba-tiba tuh hujan turun cukup deras. Dan bukan sebentar, hujannya berlangsung sekitar 1 jam lebih. Sesudah selesai bersih-bersih semua karena kehujanan kuyup ya kitanya. Dan kita pun akhirnya lebih banyak menghabiskan waktu di sekitar tenda. Sampai akhirnya malam pun tiba. Dan seperti biasa, saya lanjut lagi masak untuk makan malam. Menunya ada sambal tempe, nugget, dan juga sayur sop hangat. Nggak yang mewah pokoknya, bahkan bisa dibilang ala kadarnya. Setelah selesai makan malam, kita pun mulai beres-beres seadanya. Suasana malam semakin terasa dingin di sini, dan juga pastinya tenang banget ya. Nggak banyak aktivitas lagi, hanya ada suara alam dan beberapa campers di kejauhan. Ya, akhirnya kita memutuskan untuk langsung istirahat, masuk ke tenda, menghangatkan diri di balik selimut, dan menutup hari ini dengan rasa lelah, tapi juga penuh kebahagiaan. Enggak, jauh dari sini. Ya beda organ lah. Berbeda. Emang iya. Sini juga jauh berbeda. Aja cabenya nggak terlalu matang, setengah matang. Dan sekarang kita sudah berada di hari yang berbeda. Pagi hari di desa Eco Camp. Suasananya benar-benar terasa tenang, hampir tanpa suara, hanya alam yang berbicara. Semalam kita semua tidur dengan sangat nyenyak, dan saat bangun pagi juga rasanya tuh segar banget. Pelan-pelan membuka tenda dan langsung disambut dengan pemandangan yang luar biasa di sini. Hamparan sawah hijau yang luas dan menenangkan, ditambah dengan barisan pegunungan di kejauhan yang membuat suasana pagi di sini terasa lebih syahdu. Kalau basah jangan ya, jangan didudukin nanti. Seperti biasa, kita lanjutkan rutinitas pagi, yaitu sarapan. Tapi yang menarik di pagi ini bukan hanya soal makanannya, karena kali ini anak-anak justru ingin mencoba masak sendiri. Jadi suasananya jadi lebih ramai aja gitu. Masing-masing sibuk dengan versi masakan mereka sendiri. Ada yang bantu ini, ada yang bantu itu, dan semuanya dicoba. Momen seperti ini justru terasa sangat berharga. Setelah selesai sarapan, kita lanjut menikmatin waktu bersama di desa Eco Camp ini. Pagi-pagi para bocil sedang sibuk masak. Ini yang gede nih, masak apa nih? Sup krim. Sup krim. Tuh. Jadi buat dicocol ke ini ya? Roti ya? Roti. Roti dicocol ke situ ya? Iya. Itu kalau bocil ngapain bocil? Potong roti. Oh, motong roti. Tidak matiin kompor. Ini keras banget. Ini jatuh. Kita nggak apa itu juga kan. Ya Allah. Itu semua. Bismillah. Bundanya makan. Sayang, kenapa? Nyoba nggak sini nih? Kenapa? Kebab. Nacho. Kan saya kebab. Enak, Wan? Kamu bikin apa, Masal? Topoki. Hah? Topoki. Topoki.
Enak. Lapar kamu ya? Beri- Di tempat alam yang damai seperti ini, semuanya terasa lebih jujur tentang lelah, tentang cukup, dan tentang apa yang sebenarnya kita cari. Kita sering berjalan jauh, mencari sesuatu yang kita kira belum kita miliki. Padahal yang kita cari mungkin sudah ada sejak lama. Di tawa kecil anak-anak, di obrolan sederhana tanpa arah, di hangatnya kebersamaan yang sering kita anggap biasa. Kita terlalu sering melihat keluar, hingga lupa melihat apa yang sudah ada di dalam. Membandingkan, merasa kurang, dan tanpa sadar melewatkan begitu banyak hal yang seharusnya disyukuri. Di sini, di tengah alam yang sederhana, kita seperti dipeluk oleh keheningan dan diingatkan pelan-pelan bahwa bukan kebahagiaan yang membuat kita bersyukur, tapi dari rasa syukur yang tulus, kebahagiaan itu lahir. Dan mungkin hidup bukan tentang memiliki lebih banyak, tapi tentang akhirnya kita bisa berkata, yang ada sudah cukup.